berkaitan dengan bahwa Harvey Muiz bukan hanya mewakili RBT bukan penambang ilegal karena punya izin. Kemudian perdebatan kerugian 300 triliun itu bagaimana perdebatannya? Jadi untuk kedua pertanyaan saya jawab sekaligus. Karena sudah menyangkut materi pokok perkara, hakim itu terikat kode etik untuk tidak boleh menilai putusan lain. Nah, hanya saja kalau ditanya apakah Harvey Muiz mewakili PT atau ini, ya nanti lebih baik dibaca di putusannya, ya. Karena saya sendiri belum melihat putusannya. Nanti Bapak Ibu boleh ngunduh di apa Mas? Direktori putusan Mas. Nanti dibaca aja putusannya seperti apa, seperti itu. Kemudian tadi kalau nggak salah ada jaksa banding ya dengan perdebatan lingkungan hidup. Ya, apakah itu korupsi atau apa? Lingkungan. Oh, ya kalau korupsi itu kan kerugian negara kan kita mengacunya kan di pasal 2 pasal 3. Jadi tidak lagi potensial loss tapi harus actual loss, kerugiannya harus nyata. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor kalau nggak salah 25 tahun berapa itu ya Mas ya? Dan declare dari BPK bahwa korupsi itu harus kerugian nyata ya. Tapi kalau di lingkungan hidup kan potensi ya, potensi itu. Nah, itu tapi saya tidak menyinggung pokok perkaranya ya, karena kita nggak ini. Tapi kalau secara yang saudara tanyakan tadi kan seperti itu batasannya. Kemudian masalah banding ya, memang berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP ya, bahwa para pihak baik itu jaksa maupun terdakwa itu kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum banding. Demikian pula nantinya setelah diputus banding, para pihak baik itu terdakwa maupun jaksa tidak puas, yang bersangkutan bisa mengajukan kasasi. Seperti itu. Jadi kita tunggu, sabar, karena ini dengan jaksa mengajukan banding, dengan demikian perkara akan diperiksa dan diadili kembali oleh hakim tingkat banding. Ya, hasilnya seperti apa? Mari kita tunggu bersama-sama seperti itu. Ya. Kemudian dari Mbak Yeyen ini sebenarnya tadi sama pertanyaannya dengan sebelumnya berkaitan dengan pernyataan Presiden bahwa koruptor dihukum 50 tahun. Tetapi kalau Jokowi menyatakan itu urusan hakim. Nah, kemudian apakah respon MA ini merupakan intervensi dari Presiden terhadap Mahkamah Agung atau lembaga yudikatif? Itu sama sebenarnya dengan yang tadi. Jadi saya kebetulan juga nonton TV waktu beliau menyatakan statement. Jadi statement beliau kan begini. Kalau sudah jelas-jelas, kalau nggak salah mohon dikoreksi ya. Kalau sudah jelas-jelas terbukti korupsi dan korupsinya besar begitu, ambok yo di 50 tahun itu. Nah, itu nggak intervensi. Ya kan penegasan aja. Kalau sudah jelas-jelas, artinya sudah terbukti evidensinya lengkap ya, sesuai dengan alat bukti yang tertera dalam pasal 184 KUHP, terpenuhi semua gitu. Sehingga dua alat bukti dan keyakinan hakim. Maka kalau sudah terbukti, kalau nggak salah begitu, sudah terbukti, itu kan imbuannya begitu. Jadi tidak intervensi kepada yudikatif. Intervensi itu kalau merah kau bikin hijau, itu intervensi. Beliau kan nggak begitu dah, begitu. Jadi kita tidak merasa diintervensi. Ya. Izin Yang Mulia, tadi saya katakan bahwa kita ada 2 sesi, tapi ada beberapa penanya yang masih ingin menyampaikan. Apakah Yang Mulia izinkan? 2 lagi aja. 2, oke. 2, 1, 2, oke. Silakan.